2017 sampai 2019. Dia nggak ngasih nafkah batin, nggak pernah nyentuh aku sama sekali. Kenapa? Setelah aku lahiran anak pertama itu, diantar temen aku ke kos-kosan itu, di kamar ternyata ada mantan aku, berduaan sama perempuan. Aku masuk, aku habis lahiran, belum kering loh jahitan aku, kamu udah berdua sama perempuan di kamar. Itu aku marah kayak orang setanan, Dok. Aku jambak-jambak tuh perempuannya. Aku injek-injek kepalanya, terus si mantan aku itu, aku gigit bagian sini. Aku ambil HP dia. Aku buka isinya kontak pijet plus video nggak senonoh dia. Video apa? Alat vitalnya itu diurut gitu. Yang pijetnya siapa? Tukang pijet plus itu. Yang fisiknya itu udah kayak mbok-mbok tukang jamu di pasar gitu lah. Maaf, Mama ngambil keputusan pisah sama papa kamu. Mama yakin suatu saat kamu akan tahu. Suatu saat kamu akan bisa mengerti kenapa Mama mengambil keputusan ini. Mama minta doa sama kamu supaya kita bisa kumpul lagi ya, Nak. Jangan tinggalin Mama dengan alasan apapun. Cukup dengan tanya dokter Richard. Tapi ini sudah cerai lagi. Iya, Yang kedua kalinya. yang kedua kali. Jadi dengan orang yang sama, sudah menikah, bercerai, menikah lagi dengan orang yang sama, dan bercerai lagi. Betul. Dan sekarang kehilangan anak-anak. Iya, Anak-anak ada di papanya. mantan. Ini sudah mantan ya, sudah mantan suami ya. Oke. Cerita dari awal mungkin. Dari awalnya seperti apa sih? Dari awal ketemu sama mantan. Iya, jadi dari awal ketemu saat dia umur 17 dan saya 21. Dia fotografer dan saya talentnya. Oh, dia 17 tahun? Iya, masih 17. Kamu 21, kamu lebih tua dari dia? Iya, lebih tua. Menikah? Saat itu dia masih nembak sih. Masih kayak ngajak pacaran gitu kan. Nah, terus dia ini kekeh gitu loh. Terus aku nggak mau pacaran, aku maunya nikah gitu. Terus dia bawa orang tuanya. Terus saya mikir, orang tua saya kan udah sakit-sakitan. Ya udah saya terima lamaran itu. Oke. Kamu mau menikah itu karena cinta atau karena orang tua kamu? 50-50, Dok. Ya karena cinta, ya karena orang tua aku udah sakit-sakitan, udah tua. Takut kalau mereka nggak ada, nanti aku sama siapa? Karena kan aku anak tunggal. Oke. Gitu. Tapi kamu juga cinta dengan dia? Iya, proses sih waktu itu. Tapi si suami kamu ini, mantan suami kamu, calon suami kamu pada waktu itu calon ya? Kayak gitu Calon. ya? Masih 17 tahun? Betul. Kamu sadar gak dia masih kecil? Sadar. Tapi dia bener-bener kayak ngeyakinin gitu loh. Waktu itu juga dia kan ngakunya udah kerja fotografer gitu loh. Aku pikir udah lulus terus kerja fotografer itu. Ternyata dia masih madrasah waktu itu. Makanya kami tunangan terus selama 1 bulan itu dia ujian terus lulus, langsung kami nikah siri itu. Pacaran berapa lama? 1 bulan. Astaga, Mbak. Cukup instan ya. Iya, ini tahun berapa nih? Apanya? Pacarannya ini tahun berapa? 2013. 2013 nikahnya, pacaran cuma 1 bulan. Iya. Oke, berarti umurnya 17 tahun. Kan belum bisa nikah kalau 17 tahun. Iya, makanya nikah siri dulu waktu itu. Oh, nikah siri. Terus saat umur dia 19, baru sidang umur. Oke, itu nikah lagi nggak jadinya? Kemarin, kalau nikah hukum ya. Oke, 3 kali berarti kamu nikah. Sama orang yang sama tapi Dengan ya. orang yang sama ya. Oke, aku pengen tanya dulu deh. Waktu pacaran orangnya seperti apa sih? Baik, tapi dia teman-temannya itu emang agak aneh sih, Dok. Teman-temannya itu kayak perempuan-perempuan janda pelacur gitu. Mohon maaf ya. Janda-janda pelacur gitu yang masih umurnya 19-20. Gitu ya. Aku mikirnya berteman sama siapa aja oke lah. Mungkin dia berteman sama para janda yang pelacur itu mungkin kasihan atau gimana, mikirnya saya gitu. Nggak taunya setelah berjalan tunangan, nikah siri, dia selingkuhnya juga sama pelacur. Oh, tahu dari mana kamu itu pelacur? Ya tahu, karena kan waktu itu dia berteman itu, saya juga diajak jalan. Ya saya tanya-tanya dong gitu. Oh dia juga temannya itu, mohon maaf,
pakai celana pendek yang seksi-seksi gitu lah, rambutnya panjang. Kalau yang anak orang-orang cabe-cabean gitu kan, cewek-cewek cabean kan kelihatan ya gitu jualan kayak gitu. Nah, ada temennya si mantan aku ini mau pakai temennya gitu, jadi ditawarin. Mulai dari situ saya tahu kalau itu pelacur. Oh, bisa dipakai gitu ya, Nah, open BO. betul. Oh, kamu sudah tahu juga dan itu ada deket dengan suami Mantan. kamu pada waktu itu. Bener. Deket dengan suami kamu. Kamu nggak larang? Aku mikirnya mereka nggak aneh-aneh sih di depan mata aku ya. Waktu itu aku nggak ada negative thinking gitu loh. Dan dia juga udah ngeyakinin kalau ini cuma temen kok kayak gini. Nah, aku juga berteman sama dia, kasihan. Ada teman-teman aku yang mau pakai dia ya aku salurin gitu loh. Merangkap germo ya. Dan Iya. kamu seperti itu kamu biarin aja suami kamu ya? Iya aku biarin karena aku mikirnya dia nggak aneh-aneh gitu loh. Aku nggak mikirnya dia nggak aneh-aneh, ya udah fine gitu. Oke, setelah jadi suami kamu orangnya seperti apa? Kasar, jadi berubah, jadi suka main, nggak ada tanggung jawabnya, ya terus selingkuh sama pelacur juga waktu itu. Waktu itu masih nikah siri ya dok, itu udah ada anak aku, udah anak yang cowok itu. Nah setelah ada anak cowok itu, orang tua aku perempuan kan sakit stroke dok, udah 10 tahun silam waktu itu sejak SMP kelas 2 lah. Mama ya? Ya mama Oke. meninggal, Hmm, terus selang 5 bulan ayah aku nyusul. hmm. Dan dari situ aku baru tahu kalau aku anak angkat. Oke. Tuh. Ya udah begitu udah tahu aku anak angkat, ya udah dong aku langsung ke suami. Karena aku nggak ada keluarga selain orang tua angkat itu, aku langsung ke suami, Oke, dengan suami. ke rumah mertua, tinggal di rumah mertua. Tinggal di rumah mertua. Berarti enak dong dijagain mertua juga. Aduh, enggak sih. Enggak. Banyak netizen bilang kalau mertua itu nggak bisa sebaik orang tua sendiri. Kenyataannya. Memang. Memang. Dari situ selingkuh gitu kan. Saya lapor ke orang tuanya. Bu ini gimana anaknya gini. Ya udah yuk. Ibu bantuin obatin, tapi ngobatinnya itu pakai non medis dok. Pakai apa itu? Iya kayak dijampe gitu loh, biar anaknya ini tuh nurut gitu waktu itu. Mama mertua kamu? Ini belum ada pernah aku bilang sih ini. Oke, ngajakin sama kamu juga, berarti ke dukun kayak gitu ya? Iya benar. Ke dukun, ngedukunin anaknya sendiri Iya gitu ya? benar. Supaya bisa balik lagi lurus. Benar gitu. Tapi ya mungkin karena tabiat ya, jadi gitu mulu. Tapi terulang terus. tapi kamu marah nggak sih suami kamu selingkuh? Pertama kali kamu ketahuan suami kamu selingkuh itu bagaimana coba? Marah dok. Apalagi waktu aku lahiran anak pertama itu ada temen kos itu, ini kok ada suami kamu di kamar sini ya, kan temen aku punya kos-kosan gitu. Ada suami kamu, masa sih salah lihat kali kamu? Iya beneran gitu. Nah itu aku masih, jahitan aku belum kering, masih seminggu habis lahiran normal. Diantar temen aku ke kos-kosan itu, di kamar ternyata ada mantan aku, berduaan sama perempuan. Itu pintunya dibuka sama suami aku waktu itu. Terus aku masuk, aku jambak tuh perempuannya. Aku injek kepalanya. Terus si mantan aku itu, udah mantan lah ya, itu aku gigit bagian sini. Mungkin masih ada bekasnya sekarang, aku gigit. Aku habis lahiran, belum kering loh jahitan aku, kamu udah berdua sama perempuan di kamar. Itu aku marah kayak orang setanan dok. Marah, pokoknya kayak gitulah. Ngamuk ya? Ngamuk banget. Dia lagi apa di kamar itu? Waktu itu dia foto perempuan itu, kan dia fotografer ya. Foto perempuan itu telanjang. Gitu. Terus akhirnya perempuan itu dengan aku habis injek-injek itu, terus keluar, disuruh keluar pulang gitu. Nggak tahu pakai baju atau apa, nggak seadanya mungkin ya keluar dari kamar itu. Tapi kan saya nggak tahu di kamar itu entah foto aja atau nanti ada adegan berikutnya, kan kita nggak tahu. Di ruangan tertutup hanya ada perempuan dan laki-laki, tuh ngapain sih dok? Iya kan? Gitu loh. Itu. Nggak berani jawab lah. Kamu ngamuk pada waktu itu, marah. Kamu sampai ke rumah. Apa respon dari suami kamu sampai di rumah? Ya tetap dia nggak mau disalahin. Tetap intinya dia kan masih umur belasan ya itu. Waktu ada anak umur
2 tahun, dia umurnya masih 19 lah ya itu. Waktu itu aku udah mau cerai, Dok. Tapi kan posisinya masih nikah siri. Nah, ada kiai aku bilang, udah nikah hukum aja dulu supaya anak kamu yang cowok ada akte kelahirannya. Gitu. Terus aku mikir-mikir, iya juga nih, kasihan kalau nggak ada akte kelahiran atas nama bapaknya kan gitu kan. Ya udah, saya nurut, saya nikah secara hukum, saya resmiin. Itu saya resmiin juga ngemis sama dia, Dok. Mantan aku udah bener-bener kayak mungkin udah nggak mau atau gimana kali ya, karena udah ada kejadian-kejadian kayak gitu, mungkin risih. Dia mikirnya perselingkuhan itu hal biasa. Terus saya tuh seorang istri yang marah, mungkin dia mikirnya tuh kayak risih gitu loh. Ya udah, aku paksa-paksa, aku ngemis-ngemis, ayolah tolong nikah secara hukum, kasihan ini. Supaya ada suratnya ya. Bener. Dan akhirnya ada suratnya. Ada. Benar-benar suratnya. Tapi kemarin waktu kejadian pertama kali yang selingkuh yang kamu ngamuk itu, dia pulang ke rumah nggak ada minta maaf kah? Nggak ada mohon-mohon dengan kamu? Nggak ada. Aku yang mohon-mohon, karena kan Kamu yang mohon? iya, posisinya kan memang aku kejepit ya, Dok ya, gitu loh. Nggak ada surat, nggak ada apa-apa ya, nggak ada Dan, pegangan. Aku juga masih butuh dia gitu loh. Oke, kamu cerita dengan mama mertua kamu atau papa mertua? Iya, dua-duanya. Oke, tanggapan mereka apa? Ya itu tadi langsung diobatin lagi. Mereka nggak marah dengan anaknya, nggak ditegur anaknya? Ditegur, tapi tegurnya nggak keras, ditegurnya baik-baik. Itu kamu jangan kayak gitulah. Kamu udah punya istri, punya anak kok kayak gitu. Ya gitu, dengan cara yang lembut. Ya namanya orang tua pasti ya seperti itulah anaknya dibelain. Oke. Dan kamu maafkan? Ya, saya maafin. Kamu maafkan? Maafin. Setelah itu? Setelah itu ya tetap ada muncul cacatan mesra sama ganti lagi sama biduan, sama penyanyi. Tapi waktu itu kebuktinya nggak kebukti secara langsung lagi. Kebuktinya lewat chat doang, ya saya maafin. Berkali-kali ketahuan kamu maafin tapi. Benar. Oke, sampai akhirnya yang bikin kamu bercerai untuk yang pertama kali tahun berapa itu? 2018 akhir. 2018 akhir. Apa yang buat kamu bercerai pada waktu itu? Waktu itu kan dia sempat kecelakaan. Tahun 2017 awal kakinya patah. Itu udah aku rawat, udah sembuh. Semenjak itu dia nggak ngasih nafkah batin. 2017 sampai 2019. Nggak pernah nyentuh aku sama sekali. Ya itu kan kalau dalam Islam itu udah jatuh talak lah ya, Dok, gitu. Karena tidak berhubungan sama istrinya secara baik gitu loh. Saya ajuin cerai gara-gara itu. Sama terbukti juga dia ada cacatan mesra sama perempuan lain juga. Gitu. Boleh nggak aku tahu kenapa dia nggak sentuh kamu sama sekali? Gak tahu. Tapi kalian masih satu ranjang, masih satu kamar. Masih satu rumah. Kalau tidur nggak pernah berdua sih, Dok. Kenapa? Sama anak. Oh, Jadi satu oke. kamar tuh bertiga. Bertiga. Anak waktu itu umur berapa itu? Waktu 2014 berarti sekitar anaknya umur 4-5 tahun ya? Enggak, tiga tahunan. Oke, 3 tahun. Anak tidur di antara kalian atau di Betul. samping? Di tengah dia. Di tengah. Itu. Ya gimana ya? Dari 2017 sampai 2019. 2018 kan cerai kan? Iya. Berarti Desember. sampai akhir. 2017 sampai 2018 dong. Dia nggak sentuh kamu sama sekali, nggak pernah lakukan hubungan badan sama Iya, sekali. iya. Kamu pernah ngajakin nggak? Pernah, pasti pernah. Tapi dianya kayak aku capek. Memang dia kan pekerjaannya itu di bidang WO ya. Yang berangkat sore pulang subuh. Ya aku mikirnya mungkin karena dia capek lah gitu. Tapi ternyata aku nemuin dia cacatan mesra sama perempuan lain. Seperti itu. Nah waktu itu kan aku marah, Dok. Kok cacatan lagi sama perempuan kayak gitu? Kamu gak sembuh-sembuh sih gini mulu gitu kan. Aku mau ngajuin cerai. Dia marah, dia gak mau. Akhirnya aku dikunci di rumah. Jadi aku gak boleh keluar-keluar. Tapi untungnya saat itu aku masih pegang HP. Jadi aku minta tolong sama temen aku yang polisi. Ditolong sama temen aku yang polisi sama aparat. Sama orang-orang perangkat desa gitu buat nyelamatin aku. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah. Akhirnya aku bisa ngajuin cerai. Tahun 2018, ketok palu 2019. Oke, anak satu. Anak satu. Dan anak ikut kamu? Ikut bapaknya. Kan saya kabur waktu itu, Dok. Oh, Kaburnya anak kan ikut ditolong. bapaknya. Kan ditolong sama polisi, sama perangkat itu kan aku gak bisa bawa anak. Buat ngajuin cerai itu kan
Oke, dan kamu akhirnya keluar dari rumah itu, kamu nggak bawa anak sama sekali? Nggak bawa. Hidup sendirian? Sendiri. Anak cowok, cewek? Cowok yang pertama. Dengan bapaknya berarti ya? Oke. 2018 akhir? Mm-mm. Setelah itu kamu memutuskan untuk hidup sendiri? Kemana kamu? Aku waktu itu ngekos di kota aku sendiri juga di Pati. Waktu itu aku udah jadi seleb tapi belum banyak endorse. Nah waktu itu kok nggak ada endorse ya masuk. Aku ngelamar kerja di mana juga nggak ada yang nerima gitu kan. Nah akhirnya mantan aku tuh ngajak rujuk. Masih ada komunikasi kah? Masih karena kan komunikasi juga soal anak kan. Oke, jadi walaupun kamu keluar cerai tapi masih ada komunikasi tentang anak. Iya. Seperti apa komunikasinya coba? Boleh nggak diceritain ke saya? Ya paling aku nanya anak, terus dia juga ngajak ketemu, dia masih nggak mau pisah, kayak gitu. Terus ngajak ketemu sama anak, terus anak aku tuh bilang gini, mah kapan pulang gitu. Terus aku gini loh, kamu emang bilang apa sama anak gitu kan? Aku bilangnya kamu kerja gitu. Terus aku mikir dok, finansial aku juga belum mumpuni ya waktu itu. Terus dia ngajak rujuk, dia janji mau berubah. Udah sumpah-sumpah juga, sumpah Al-Quran mau berubah. Kalau misalkan dia nanti mengulang lagi, dia akan bilang kalau usahanya akan bangkrut. Berani bangkrut gitu loh, kalau dia ngulang lagi. Ya aku berani dong, dia udah mempertaruhkan karir dia gitu. Oh berarti ini gak macam-macam lagi. Mikirnya aku gitu, ya udah aku mau diajak rujuk balikan. Tahun berapa itu? 2019. Jadi ketok palu itu baru 2018 akhir. Bukan, ketok palunya 2019 awal. 2019 awal. Ya. Oke. Aku baliknya juga sekitar 2-3 minggu rujuknya. Setelah ketok palu itu. Agak aneh ya. Gitu. Selama proses cerai itu kan cukup panjang ya cerai. Panjang ya? banget. Cerai itu berapa lama sih kalau cerai? Aku belum pernah cerai. 6 bulan sih kemarin yang cerai pertama itu 6 bulan. Itu nggak ada usaha dari pihak suami kamu kah? Kayak Iya, gitu, dia nyewa pengacara juga. Waktu ada cerai komunikasi itu. dengan kamu? Ada. Ngajakin jangan cerai kayak gitu? Iya pasti. Nggak mau. Tapi kamu tidak bergeming? Iya. Setelah ketok palu, 2 minggu kemudian kamu bergeming? Karena kasihan anak juga dok mikirnya. Aku juga belum. Kalau kasihan dengan anak kenapa dari awal cerai bu? Iya. ya udah, gak apa-apa. Jadi baru 2 minggu setelah bercerai, dia ngajakin rujuk dan akhirnya kamu tergugah hati kamu. Iya. Hati kamu tergugah. Karena aku kan, orang tua aku kan udah meninggal waktu itu. Nggak ada pelarian kemana lagi, nggak ada saudara dok. Bingung dong, perempuan lagi aku. Ya meskipun janda kan ya tetap punya harga diri. Gitu, masa ya mau yang enggak kan nggak mungkin. Jadi aku mikirnya dia udah janji, udah berubah, udah bersumpah bawa karir dia. Kalau misalkan dia ngulang lagi, karir dia akan hancur. Ya aku percaya, aku balik lah. Udah aman nih, aku mikirnya gitu. Kenapa kamu yakin dia itu, apa yang buat kamu yakin dia itu, bukan apa yang buat kamu yakin ya, kenapa dia masih pengen banget kamu balik lagi? Karena dia pernah bilang kalau nggak ada perempuan yang sebaik aku, mungkin bukan sebaik aku lah ya, mungkin setolol aku kali ya, sebodoh aku gitu loh. Karena udah diselingkuhin bolak-balik masih aja bertahan gitu. Dan aku kan nggak ada orang tua, buat kesempatan dia juga kan gitu. Nanti kalau aku sakitin ya pasti balik ke aku lagi lah, mungkin kayak gitu mikirnya dia. Oke, jadi kamu balikan nih? Balik yang kemarin. Nikah lagi? 2019 itu. Nikahnya apa? Nikahnya itu nikah secara agama lagi. Kalau hukum kan surat cerai itu kan keluar 40 hari ya dok. Jadi yang surat cerai itu belum keluar, aku sudah udah nikah rujuk. lagi, udah rujuk ya. Iya. Jadi dibatalkan. Hakimnya bilang ngerepotin gue. Gitu. Dibatalkan. Oke, berarti nikah secara agama yang perceraian kemarin itu dibatalkan. Iya. Menikah. Habis menikah, melakukan hubungan badan? Iya. Itu kan aku mikirnya karena udah jadi suami lagi, aku harus ngikut suami lah. Gitu, aku melayani suami lagi. Terus aku ada anak lagi tahun 2020 aku hamil. Oke. 2020 hamil dan hamil anak perempuan. Itu aku seneng dong karena aku mikirnya waduh alhamdulillah nih
biar nambah dia takut buat selingkuh karena punya anak perempuan gitu loh kan, nanti takut dia mikirnya aduh aku punya anak perempuan nih, jadi mikir-mikir gitu loh dok, nggak mungkin aku sakitin istri aku lagi gitu lah. Lahirlah anak perempuan aku. Selama hamil itu dia jarang ngasih nafkah batin lagi. Jadi selama 9 bulan itu dia nggak nyentuh aku cuma sekali doang di usia kehamilan aku 7 bulan waktu itu. Alasannya? Ya alasannya dia takut karena kan takut keguguran karena aku lagi hamil. Oke. Gitu. Nah pas udah lahiran, udah masa nifas, dia udah ngasih nafkah batin lagi. Tapi itu cuman 1-2, akhirnya mulai jarang lagi. 6 bulan, 5 bulan dia gak pernah nyentuh aku lagi. Seperti itu. Tahun 2022 ada yang email aku dok. Perempuan. Gak apa-apa ya sebut nama nih. Mungkin dia nama samaran kan, namanya Bella. Nah itu dia nge-email aku. Gini kata-katanya. Emang kamu percaya sama suami kamu? Gitu doang emailnya. Terus aku laporin ke suami aku waktu itu masih jadi suami kan. Kok ada perempuan yang email kayak gini ya? Apa dia mau ngancurin rumah tangga kita gitu kan? Ada orang yang gak seneng karena waktu itu kan aku bikin konten bucin-bucin terus dok selama aku balikan sama dia itu. Konten bucin. Oh memang konten kamu adalah konten pada waktu balikan itu konten kamu tuh bucin dengan suami. Bener. Pada kenyataannya? Ya bucin-bucinin. Untuk gimmick juga untuk intinya tuh kan aku waktu itu netizen tuh juga bilang kok balikan lagi sih gitu ya. Aku membuktikan kalau aku baik-baik aja nih. Mantan aku udah baik kok. Jadi aku bikin konten bucin. Gitu. Konten kreator. Oke. Gitu. Abis dapat email tuh tunjukin apa respon suami kamu? Diem. Terus keesokan paginya email itu hilang. Karena HP aku kan gak aku password waktu itu. Jadi aku mikirnya mungkin dihapus sama dia. Mungkin gak mau panjang lebar lah ya. Gak ada urusan aneh-aneh. Mikirnya aku gitu. Tapi mulai dari situ aku bad feeling. Karena aku ngecekin HP mantan aku itu. Dia sering bukain story-story biduan-biduan yang seksi-seksi yang besar. Gitu. Aku mulai berantem lagi. Kamu kenapa sih udah tahu aku benci sama perempuan model gini? Karena ini kamu sendiri ya. Karena perbuatan kamu sendiri aku jadi benci perempuan-perempuan seperti ini. Aku bilang gitu, kok kamu gak apa-apa kok, aku cuman buka-buka aja. Kan dia juga relasi kerja, dia juga punya kayak entertain yang ngehimpun para biduan gitu buat kayak orkes gitu lah dok. Buat hiburan di acara-acara WO dia gitu. Cuman urusan kerja aja, dia bilangnya gitu. Tapi karena aku udah bad feeling ya, apalagi ditambah aku gak pernah dikasih nafkah batin secara normal, 6 bulan, 5 bulan kayak gitu baru dikasih. Aku mulai kayak curiga kayak gitu. Nah tahun 2022 itu aku juga bikin konten ulti pelakor, roasting pelakor dok. Oke. Berdasarkan kisah aku gitu. Yang lama ya. Aku lampiasin gitu. Aku bikin konten ulti pelakor, banyak yang dukung tuh para istri sah ya kan. Nah tahun 2024 lah itu aku udah puncaknya nih aku bad feeling gitu ya. Bad feeling, overthinking. Malam-malam jam 2 pagi. Dia tidur pules banget kan. Lagi pegang HP. Aku ambil HP dia. Terus aku buka. Ada satu aplikasi yang gak pernah aku lihat. Aku buka pakai sandi. Terus aku ketik. Aku tekan lupa password. Kebetulan tuh nyambung di emailnya dia yang HP dia itu. Ya udah aku dapat password baru. Aku buka isinya. Kontak pijet plus screenshot si Bella itu, chattingan sama si Bella yang ternyata tahun 2002 itu yang email aku itu. Video gak senonoh dia sama tukang pijet plus itu. Video apa? Aduh agak pribadi sih, agak ini ya, gak apa-apa ya, pakai sensor ya dok ya. Di alat vitalnya itu diurut gitu. Jadi dia ngevideoin sendiri gini. Aku tahu dia karena ada bekas tanda lahirnya dia di kaki. Oke. Yang buat itu ya aku yakin itu dia. Dan aku paham dong itu punya mantan aku lah. Yang lakuin siapa? Dia. Bukan.
cowoknya dia nih. Ya, tapi yang Pijit. yang pijitnya siapa? Mbok-mbok gitu, tukang pijet plus-plus itu. Yang fisiknya itu udah kayak mbok-mbok tukang jamu di pasar gitu lah. Tukang jual lombok di pasar yang bodinya udah nggak karuan, tapi PYD-nya besar. Pakai baju mbaknya. Pakai tank top Pakai tank kelihatan top. belahan gitu. Oke. Ada juga yang PYD-nya kelihatan, Dok. Jadi bajunya diangkat ke atas gitu kelihatan. Oke, tapi dengan hanya menggunakan tangan. Iya. Nggak ada dengan cewek lain atau dengan pacarnya yang lain, nggak ada. Nggak ada. Ganti-ganti perempuannya. Kan jajan itu. Oke, berarti dia hobi pijit plus-plus. Kenapa dia lebih senang? Sebelum aku tanya reaksi kamu ya, aku penasaran ini. Sebagai cowok ya. Kan artinya dia lebih senang pijit plus-plus dibandingkan dengan istri. Bagaimanapun juga kalau menurutku ya tangan dengan istri tentu saja dong. Masa kalah istri dari tangan gitu kan. Tapi kenapa dia nggak suka dengan kamu, melakukan dengan kamu? Jadi, Menurut kamu aja? menurut aku, karena memang dia seleranya itu yang besar. Dulu waktu awal saya pacaran sama dia itu memang, mohon maaf ya, lumayan lah ya gitu. Tapi mungkin karena faktor saya melahirkan, menyusui, jadi sudah nggak itu lagi. Karena dulu waktu pacaran, Dok, saya kan buka-buka laptop dia. Dia itu nyimpen BF, Blue Film itu, yang isinya itu perempuan-perempuan yang besarnya nggak wajar. Dan udah tua gitu, udah lansia, bahkan ada yang sampai rambutnya putih-putih. Itu dia simpenin. Video-video seperti itu ya. Dari situ aku baru ngeh ternyata dia ini fetis. Kelainan dia. Jadi aku mikirnya, oh ya, pantesan dia udah nggak nyentuh aku lagi. Karena memang fetisnya dia perempuan dengan body seperti itu. Oke, yang payudaranya gede. Betul. Dia pernah ada komplain nggak dengan kamu waktu misalnya berhubungan badan seperti itu? Kan pasti ada komunikasi satu sama lain. Ada nggak sih komunikasi sebagai suami istri? Komunikasi misalnya sukanya apa? Soal ranjang gitu ya? Iya, enaknya bagaimana? Atau ada nggak sih komunikasi seperti itu sebenarnya? Sebenarnya dia udah bilang, kalau kamu ini dong digendutin lagi badan kamu kayak dulu gitu. Ya aku gini mikirnya, kalau badan aku gede, ini aku gede, aku risih diliatin orang-orang. Kadang tuh kan kalau cowok-cowok ngeliat cewek yang gitu kan kayak sweet-sweet gitu loh, Dok. Aku risih, aku nggak mau. Udah aku badan aku segini aja. Dan aku mikirnya di awal dia kan badannya kurus, Dok. Selera aku emang cowok yang badannya kurus. Dan dia badannya udah kayak gajah, itu aku nggak komplain. Aku terima apa adanya. Mikirnya aku ya dia bisa gitu loh nerima aku apa adanya. Cowok, Bu. Iya, mikirnya aku kan udah nikah, udah. Dia kurus, jadi gendut, jadi jelek, kamu bisa terima. Betul. Sampai netizen banyak yang bilang, kok doyan sih Kak sama suaminya itu kok bisa mau. Dulu dijodohin ya Kak. Netizen tuh mikirnya macem-macem gitu loh. Udah jelek-jelekin dia. Dan aku tuh bikin konten ngebaik-baikin dia, gimmick-gimmickin dia gitu loh. Tapi kayak gitu. Ya tapi itulah perbedaannya ya. Itu perbedaannya saya pikir itu lumrah banget bisa dicari di internet atau di sekolah juga. Bukan di sekolah sih. Sering juga dibahas-bahas ya. Kalau cewek itu ngelihat cowok kan bukan dari fisik ya. Jadi kalau fisiknya dulu ganteng berubah jadi jelek masih bisa diterima. Sedangkan kalau cowok kan memang agak sedikit berbeda ya. Visual tuh penting kalau di laki-laki ya. Tapi ada cerita juga, mohon maaf ya aku masuk ya. Kalau misalnya kayak berhubungan kayak gitu punya dia sukanya, dia puas atau enggak, dia ngerasa nyaman atau enggak, dia mintanya kamu bagaimana, pernah nggak ada komunikasi seperti itu? Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Kamu juga nggak pernah bangun komunikasi seperti itu dengan suami kamu? Enggak. Misalnya dia hobinya, sukanya apa, gaya mainnya bagaimana, seperti itu nggak ada? Nggak ada. Jadi dia ini gini Dok, dia itu pernah minta juga, tapi posisi anak-anak masih melek. Masih bangun. Kayak anak aku yang cowok itu kan udah kelas 3 SD waktu itu. Itu udah sadar dong ya, udah bisa mikir ya. Dia ngajaknya tuh pasti tiap anak-anak aku tuh bangun. Oh. Gitu loh. Jadi aku mikirnya curiga gitu loh. Kenapa? Aku sempat juga konsultasi ke psikolog juga. Apa aku perlu operasi ini ya? Seberapa besar ya? Gitu. Oke. Terus psikolog aku ngedengar cerita aku, ngelihat cerita aku sepertinya percuma Bu. Karena fetisnya bapak ini nggak cukup dengan satu perempuan.
Psikolog Gitu. ngomong seperti itu. Nggak cukup dengan satu perempuan, karena kan memang selama ini perempuannya ganti-ganti terus dok. Dia nggak pernah ngejalin hubungan, misalkan selingkuh nih, satu cinta sama selingkuhannya yang kondisinya mungkin sesuai selera dia, udahlah sama itu aja gitu loh. Tapi dia ini beda, dia gonta-ganti perempuannya ya itu mulu, yang itunya besar, tapi ganti-ganti Oke. gitu Dan loh. psikolognya nyarankan tidak usah karena sepertinya suami kamu tidak seperti. Jadi psikolognya nyaranin apa, cerai? Enggak, ya dikomunikasikan, tetap dikomunikasikan. Kalau misalkan ibu keputusannya sudah bulat seperti itu, ya sudah terserah ibu bilang gitu. Karena kan aku takut penyakit juga dok. Oke, agak-agak ya psikolognya ya. Gitu. Tapi kamu selama menikah kayak gitu, mohon maaf ya, pernah nggak kamu sakit? Sakit apa nih? Penyakit menular seksual, contoh yang tertular seperti itu. Jadi kemarin waktu aku sempat juga kemarin dok, waktu gimmick itu, gimmick itu dapat endorse dari Gatot Kaca ini. Oke. Gitu ya, seolah-olah mesra-mesranya paling, padahal dalam hati aduh ya percuma juga sih, nggak dipakai juga gitu, tapi ya demi profesional kerja ya udah ya aku gimmick pura-pura kayak suami tuh suka dijatah sama aku kayak gitu, jatah aku, padahal ya enggak gitu. Bukan saya yang ngatur settingan ini. Aku sendiri dong. Tapi suami kamu minum. Dikasih kopi Gatot Kaca buat konten berdua, dia minum. Abis minum eksekusi. Enggak sih. Nggak tahu eksekusinya sama siapa juga nggak tahu. Lah kok gimana itu ceritanya? Tapi ini Gatot Kacanya tuh dikasihin sama anak buahnya dia, cocok. Tapi dia juga minum. Berdiri nggak? Berdiri. Kamu tahu dari mana berdiri? Katanya. Tapi nggak dengan kamu. Nggak. Lalu dengan siapa? Nggak tahu. Karena dia waktu aku dapat endorse itu kan dia kerja ya. Jadi untuk stamina kerja juga kan. Jadi aku mikirnya ya udahlah, yang penting dia fokus kerja, stamina kerjanya oke. Ya nggak apa-apa, nggak dikasih dulu. Aku bilang gitu dalam hati. Tapi dia ini sih dikasihin ke kru-krunya, cocok. Kru-krunya cocok ya semuanya. Dapat gratisan malah mereka. Oke. Pas kamu buka yang tadi data-data pribadi tadi yang kamu lihat tadi, ada cuma berarti foto coli ya dengan cewek-cewek, tapi nggak ada yang foto dia, video dia main atau apa, atau screenshot atau chat-chatan dia. Kalau chat-chatan sama si Bella itu, dia diperas. Dia diperas gini. Kamu harus kirim uang ke aku 8 juta gitu kan pertamanya. Kalau enggak, bukti chat-chatan kita, check-in kita, aku kasih ke istri kamu. Di screenshot akun aku waktu itu, akun IG gitu. Dia kenal aku ternyata dok. Yang email aku itu, yang Bella tahun 2022 itu. Oke. Gitu. Terus akhirnya ya mantan aku tuh kayak manipulatif ya. Dia bilang sama si Bella, aduh kak, maaf ya kak, aku ini aja masih numpang di rumah istri aku. Semua penghasilan dipegang sama istri aku. Padahal tuh enggak semuanya. Bohong. Oke. Dia kerjain selingkuhannya juga berarti. Supaya nanti merasnya. Bella tahu nih. Iya. Biar aja keluar, aku juga penasaran sih dok orangnya. Biar si Bella ini merasnya nggak keterlaluan gitu loh. Jadi ditipu juga ini si mbak-mbak Open BO ini sama mantan aku. Oke. Dan akhirnya kamu, apa yang buat kamu tuh bercerai lagi untuk yang kedua kali? Kedua kalinya, yaitu video itu. Oh, karena kamu bongkar tadi, marah kamu? Itu aku nggak langsung marah dok. Aku simpen dulu. Karena kalau aku langsung marah, aku langsung dikunci lagi di rumah. Kayak tahun 2018 itu. Aku kemana-mana itu aja diintilin kemana-mana. Sampai dok, aku waktu itu ngumpulin berkas. Berkas perceraian kan macam-macam ya. Ada buku nikah dan lain-lain itu aku amanin dulu dok. Itu aku kirim. Itu susah payah aku kirim ke ekspedisi itu. Karena dia mantau lewat CCTV. Makanya aku alasan pergi ke Alfa waktu itu ya. Pergi ke situ, tiba-tiba dia ngasih lihat, kamu ngapain di sini? CCTV-nya dok. Dia bisa dapat CCTV itu. Se-freak itu loh maksudnya. Makanya aku tuh kayak tertekan banget gitu loh. Dia waktu ini aku belum cerita ya. Waktu aku udah dapetin bukti-bukti itu, kan aku simpen dong di HP aku. Terus aku kirim juga ke temen aku supaya aman gitu loh. Aku balikin HP ke dia, aku tidur lagi. Nah, jam 3 dia bangunin aku. Mah, aku bangun. Ada apa? Kamu buka-buka isi HP aku ya gitu.
Aku pura-pura bilang, enggak kok. Lah kok berubah semua? Isinya ininya, enggak aku enggak buka kok. Aku bilang gitu. Aku minta maaf ya Ma. Nangis-nangis dia sujud-sujud. Aku enggak tahu isi HP kamu apa. Aku bilang gitu. Ya mulai dari situ. Dia curiga. Sebenarnya aku tahu tapi pura-pura enggak tahu. Kemana-mana aku diintilin. Oke. Gitu. Jadi aku ngajuin cerai ini juga penuh dengan strategi, penuh dengan drama dok. Gitu. Makanya aku nggak bisa Penuh bawa. dengan persiapan kali ini ya. Betul. Kali ini penuh dengan persiapan ya. Tapi alasan terbesar kamu bercerai dengan dia, kenapa? Takut kena penyakit dok. Takut kena penyakit. Karena udah jelas banget loh nih. Ibarat kata Tuhan udah nampar aku lewat bukti itu. Perselingkuhan itu ya. Itu nggak cuman satu perempuan video itu. Gitu loh. Banyak tukang pijat pas-pas yang lain. Gitu loh. Kalau misalkan aku lanjut, aku nggak tahu nasib aku seperti apa. Setelah tahu video itu, aku langsung periksa pap smear dok. Kan ada pemeriksaan pap smear itu. Alhamdulillah aku sehat. Sehat, nggak ada penyakit apapun. Alhamdulillah bersih. Ya udah, aku makin yakin kalau oh ini mungkin teguran dari Tuhan juga. Aku disuruh sadar, aku disuruh buru-buru nih. Oke, dan kamu ngajuin cerai, pada waktu ngajuin cerai, suami responnya bagaimana? Waktu itu aku di Kalimantan dok. Waktu itu aku mau kabur. Waktu itu aku mau kabur, ketahuan sama dia. Aku udah beli tiket pesawat waktu itu. Kalimantan itu followers aku. Tadinya followers aku tapi udah baik gitu loh sama aku. Ya yang video yang bukti-bukti yang aku kirim itu ke dia itu. Nah, udah bawa tas nih aku keluar jam 4 subuh itu. Dia, kamu mau kemana? Gitu. Terus aku nangis. Aku pasrah, ya Allah ya udahlah kalau emang aku nggak bisa ngajuin cerai, pasrah aja lah aku gitu. Tapi dengan keajaiban Tuhan, ternyata dengan perdebatan yang sengit ya, akhirnya dia ngizinin aku pergi ke Kalimantan waktu itu. Tapi dia ya nggak ada kepikiran kalau aku mau ngajuin cerai. Ya aku bilang aja mau main gitu. Akhirnya dia, tapi aku nganterin kamu ke bandara ya, karena rumah aku ke bandara tuh 2 jam dok. Ya udah dianterin, akhirnya aku aman dah di Kalimantan. Aku ngajuin cerai dari sana. Apa respon suami kamu? Jelas dia marah ya, marah dan dia nangis. Dia kepengen balik sama aku gitu loh. Akhirnya aku bongkar. Waktu itu kan aku bongkar, aku udah tahu ternyata kamu gini. Aku bongkarnya waktu aku nggak sama dia gitu loh. Seperti. Lalu apa kata dia? Awal-awalnya dia nggak ngaku kalau itu dia. Tapi aku telepon, aku pancing, aku rekam gitulah ya. Akhirnya dia ngaku. Dia ngaku kalau itu dia, ada buktinya kok. Terus aku tanya, kamu udah seperti itu sama perempuan kayak gitu berapa kali? Dia jawab gini, berapa kali ya? Berapa kali ya mah? Gitu. Dia nanya gitu ke aku. Kan aku dalam loh. Kan yang ngelakuin kamu, kok nanyanya ke aku? Mungkin saking banyaknya ya. Dia jadi bilang kayak gitu. Ya udah, mantep aku buat pisah. Seperti itu. Oke, dan kamu ngajuin perceraian dan akhirnya diketok palunya? Oktober 2024. Baru lagi ya? Baru. Dan ini berarti dari Oktober, November, Desember, Januari. Oke, lebih dari 2 minggu akhirnya. Iya. 3 bulan bercerai. Dan ini kamu balik lagi ke suami untuk mau lihat anak? Iya. Nggak dikasih? Dikasih, tapi huru hara dok. Jadi dia ngebuat seolah-olah ini aku yang salah di mata anak-anak. Gitu loh. Bisa juga dia buat senjata supaya aku balik. Karena kan dia tahu kelemahan aku tuh anak-anak. Nah ibu, aku pengen tanya juga ya. Prima, kamu mau cerai tapi kok kamu nggak mikirin anak-anak? Mikir dok. Maksudnya itu kenapa kamu nggak ajak anak-anak? Anak-anak kan di bawah umur, harusnya di bawah asuhan kamu. Kamu pergi nggak mikirin bawa anak-anak gitu? Aku kan nggak ada orang tua ya dok. Aku ngajuin cerai juga penuh dengan drama, penuh dengan perjuangan dan strategi. Nggak ada yang nolong aku satupun. Kalau misalkan aku bawa anak-anak pergi, pasti mantan aku juga ikutan pergi dok ke Kalimantan. Terus aku ngajuin cerainya gimana? Oke, berarti pikiran kamu adalah kamu cuma pengen bercerai tapi anak-anak tetap di bapaknya? Pingin sama aku tapi masih aku usahain. Gitu loh. Jadi untuk sementara aku harus relain dulu sama bapaknya. Ini sudah ketok palu perceraiannya? Sudah. Hak asuh anak ada di siapa? Di aku karena kan masih di bawah 12 tahun.
Tulisannya ada di kamu, tapi sekarang ada di bapaknya. Oke, sekarang kalau misalnya bapaknya kasih, kamu mau nggak? Mau. Tapi itu mustahil sih, karena dia nggak mau ngasih pasti. Terus ketemu dengan anak-anak, di situ bagaimana? Ya, anak-anak nangis, kapan mama pulang, gitu. Anak-anak masih sayang banget dengan Iya kamu. sih. Kalau anak aku yang umur 3,5 itu kan ada autis, Dok. Jadi belum paham siapa saya. Tapi ketika dia melihat perempuan lain yang berkacamata dan pakai jilbab itu dia nyaman. Oke. Gitu, anak aku yang autis cewek itu. Kalau yang paling gede, Paham. dia yang tanyain. Mama kapan pulang gitu. Akhirnya aku terakhir kemarin bilang sama mantan aku, gimana nih? Harusnya anak kita udah tahu kalau kita tuh pisah. Ya udahlah kamu yang bilang gitu. Ya aku yang bilang ya. Ini aku berdasarkan arahan terapisnya anak kita yang aku kan konsultasinya itu ke terapis anak aku yang itu, yang kedua yang autis itu. Gimana nih Bu supaya anak aku ini nerima nih kalau ayahnya sama ibunya tuh pisah gitu kan. Ya sebaiknya segera dikomunikasikan Bu supaya anak ibu tuh nggak banyak berharap mamanya pulang. Lebih baik cepat tahu kenyataannya papa mamanya tuh udah pisah gitu. Ngomong apa adanya, tapi jangan sampai menjelekkan ayahnya, jangan sampai menjelekkan ibunya gitu. Iya siap Bu. Ya udah saya datang. Saya ngomong sama anak saya yang pertama itu, "Nak, mama papa udah pisah." Itu nangis kenceng, nangis kejer. Ini berdasarkan keputusan mama papa secara baik, mama papa memutuskan untuk pisah. Tiba-tiba mantan aku motong ngomongan aku. "Enggak, ini bukan keputusan mama kamu. Ini bukan keputusan mama papa. Ini keputusan mama kamu sendiri." Dengan tegas mantan aku bilang gitu di depan anak aku, Dok. Sedangkan posisinya kan udah pisah ya. Akta cerai juga udah keluar. Yang penting kan nyelamatin ini loh. Paling nggak nyelamatin mental anak dulu lah gitu. Kenapa dia tiba-tiba motong ngomongan bilang kayak gitu. Nggak mau diajak kerja sama kan gitu loh. Jadi seolah-olah dia nyalahin aku di depan anak aku. Seolah-olah aku yang jelek di depan anak aku gitu. Seketika itu aku nggak tahu harus ngomong apa. Intinya aku langsung ngomong ke anak aku, "Mama sayang kamu Nak. Yakinlah mama sayang sama kamu ya. Nggak boleh sedih-sedih. Kamu tetap doain mama gitu ya." Terus akhirnya aku diusir, Dok. Aku diusir sama mantan aku. "Udah, daripada kamu buat huru hara, kamu pulang aja, nggak usah kamu jenguk anak-anak." Ya gitu. Padahal niat aku dari awal tuh udah baik ngomong-ngomong sama anak ya gitu. Pengen baik-baik lah gitu. Misalkan emang pisah ya udah pisah baik-baik gitulah. Respon anak-anak? Nangis, dia gelendotin aku, narik, "Mama jangan pergi. Jangan pergi Mama," gitu. "Mama jangan pergi," gitu. Ya aku nggak bisa ngapa-ngapain, Dok, karena nggak ada yang nolongin aku. Aku sendiri di situ, Dok. Aku sendiri di situ, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Bayangin lah, Dok. Merjuangin, bingung gitu harus gimana gitu loh. Ini aku udah berusaha nggak mau nangis ya, tapi kalau udah inget-inget tuh kayak bawaannya nangis gitu. Dan kamu diusir pada waktu itu? Iya. Dan akhirnya kamu pergi? Pulang aku. Sampai sekarang kamu nggak bisa ketemu dengan anak, kecuali curi-curi untuk ketemu? Betul. Dia sekarang malah aku lihat, aku juga biasanya kan dia bikin story tentang anak-anak kan. Ya aku suka lihat story dia di WA. Dia sekarang lagi aktif nge-gym malah. Si mantan itu. Anak aku malah yang cewek itu dititipin di TPA sampai tengah malam. Gitu. Ya aku bingung, aku harus gimana. Makanya aku harus kuatin finansial aku ini buat anak-anak dulu gitulah. Selama proses 3 bulan ini, mantan kamu ada yang ngajak balikan lagi? Awal-awal masih kekeh tetap berharap. Kalau sekarang? Sekarang kayaknya dia lebih nggak ada lagi ngajak balikan. Nggak ada lagi. Apa harapan kamu sekarang? Harapan aku untuk diri aku sendiri yang jelas aku harus bangkit. Aku nggak boleh terpuruk, sedih-sedih terus. Karena kemarin aku sedih terus, Dok. Jujur ya, namanya juga jauh dari anak ya, bingung harus gimana. Aku sempat hipnoterapi juga kemarin, Dok. Ya, alhamdulillah aku better. Sekarang aku lebih kuat, bisa bangkit. Harapan aku ke depan harus bisa bangkit. Perbaikin finansial.
bawa anak-anak. Harus. Perbaikin finansial dulu baru bawa anak-anak. Iya. Karena ngurus semuanya ini kan harus ini dok. Finansialnya juga nggak ini ya. Jadi selama finansial tidak cukup, kamu ikhlas kasih ke bapaknya? Untuk sementara ya harus seperti itu. Oke. Karena aku bawa anak, misalkan nih aku bawa anak-anak, orang-orangan aku sendiri nih dok. Gak bisa. Kalah aku dok. Aku minta pertolongan siapa gitu loh. Harus ada orang yang aku bawa serta untuk nolongin aku kan. Oke. Gitu loh. Kalau anak-anak kamu nonton video ini, apa yang pengen kamu sampaikan dengan anak-anak kamu? Siapa namanya? Anak pertama namanya Miko. Miko. Kalau Miko 9. nonton ini, apa yang pengen kamu sampaikan dengan Miko? Aku mau sampein ke Mas Miko. Mama beneran sayang sama Mas Miko ya nak. Maaf, Mama ngambil keputusan pisah sama papa kamu. Mama yakin suatu saat kamu akan tahu. Suatu saat kamu akan bisa mengerti kenapa Mama mengambil keputusan ini. Tapi untuk sementara Mama yakinin bahwa Mama sayang sama kamu. Mama minta doa sama kamu supaya kita bisa kumpul lagi ya nak. Jangan tinggalin Mama. Misalkan Mama nanti udah siap bawa kamu, mau ya ikut Mama. Jangan tinggalin Mama dengan alasan apapun. Karena emang dari hamil itu aku udah dari hamil dia sampai lahiran tuh udah sengsara dok. Dari hamil aku memang udah disakitin terus sama mantan ini. Oke. Kalau mantan kamu nonton video ini, apa yang kamu pengen sampaikan ke dia? Buat mantan, gak tahu ya dok. Karena udah tega banget. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku gak ada dok. Oke, Prima. Sehat baik-baik. Iya. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu cari dan kamu kuat untuk ngejalanin semuanya. Kalau dia mau ngajak rujuk lagi, kamu masih mau? Gak mau. Gak bisa. Karena udah berkali-kali gak akan sembuh. Yang paling aku takutin kalau sampai kena penyakit ya dok. Gak mau. Walaupun dia janji, Gak. sumpah-sumpah. Sumpah gak akan. Gak mau. Cukup dengan tanya dokter Richard.